Terima kasih Anda masih bersama kami. Langsung ke Prof. Waryono. Prof, bagaimana nih tadi menanggapi Ya. pernyataan dari Bapak Hekal bahwa Kemenak kan sebenarnya sudah melakukan penelitian dulu itu. Kenapa nggak dikeluarkan lagi sekarang? Kenapa seolah-olah mau mulai lagi untuk memeriksa dan lain-lainnya? Ya, penelitian dulu dilakukan atas kebijakan menteri yang lama, Mbak. Menteri yang baru tentu juga punya kebijakan dan tidak mungkin akan tergesa-gesa gitu ya, karena tadi sudah disebutkan banyak pihak terlibat di dalamnya. Yang kedua, untuk menyatakan sebuah aliran kepercayaan itu adalah sesat, itu juga bukan melulu hanya urusan Kementerian Agama. Ada misalnya Kejaksaan Agung gitu ya, kemudian juga Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, ini juga terkait dengan ideologi. Tentu di situ juga perlu ada lembaga yang concern gitu ya, bagaimana mengamati, menganalisa ideologi Az-Zaitun ini. Karena tadi Mas Ken menyebut bahwa ini adalah ada konstruksi negara. Ada RT, ada RW gitu ya, yang bahkan sampai ada presidennya. Ini semua sudah dibuka di publik gitu ya. Dan ini tentu kalau terkait dengan struktur negara dalam negara, ini kan juga bukan urusan Kementerian Agama. Nah, ini perlu ada kementerian lain menurut saya. Nah, kami Kementerian Agama sekali lagi memotret dari sisi tupoksi Kementerian Agama. Baik, baik, kita pahami itu dan mudah-mudahan pihak yang berkaitan lainnya dari pemerintah juga bisa langsung terjun menangkap sinyal-sinyal kekhawatiran dari masyarakat ini ya. Saya ingin mau ke Mas Ken, kembali lagi Mas Ken Setiawan, boleh nggak digambarkan ketika Anda di sana itu baiatnya seperti apa dan apalagi yang contoh yang bisa Anda jabarkan di sini bahwa ayo dong agar santri di sana juga bisa sadar bahwa ini tuh salah yang dilakukan di sana itu. Baiatnya itu seperti ya sumpah setia. Saya menyatakan baiat ini di hadapan dan dengan persaksian tentara komandan pemimpin negara yang bertanggung jawab. Saya rela berjuang, saya rela membela, saya memberikan semua yang kita cintai, bahkan siap mati untuk membela pimpinan. Nah ini kan bahaya sekali. Dan yang kita konsen sekarang adalah para korban-korban ini yang oleh pemerintah juga belum dianggap sebagai teroris, belum mendapatkan pendampingan. Alasannya ya ini kan baru di tataran pemahaman, jadi belum dianggap teroris, jadi belum ada namanya program deradikalisasi. Jadi nunggu mereka melakukan bom dulu baru nanti ditangkap misalnya. Nah ini juga terjadi kemarin kita di Sumatera Barat itu membaiat NKRI, kembali ke NKRI 1157 anggota NII di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Lampung, paling banyak di Jawa Barat, di Garut, di kampungnya Kartosuwiryo ini juga cukup banyak. Artinya, ini kan akhirnya masyarakat melihat ini seperti pohon yang berbuah, buahnya dipetik, buahnya itu teroris, tapi akarnya nggak dicabut. Nah, ini yang terjadi saat ini terkait masalah radikalisme dan terorisme. Begitu. Oke, baik-baik. Pak Kiai, ini kita lihat bahwa sinyalmennya sudah sangat kuat ya, bahwa kesesatan itu, kontroversinya, segala macam sudah muncul. Harusnya pemerintah, MUI juga bisa mendorong pemerintah di sini untuk bertindak lebih cepat dan lebih tegas. Kita ingat kalau ingat kalau organisasi dulu yang segera dibubarkan lah dalam waktu yang cukup singkat prosesnya bisa langsung dibubarin itu. Kalau ini sudah jelas begini, apa ini usulannya MUI? Ya kalau kami kan lembaga yang bisa memberikan legitimasi dan memberikan pandangan sebagai majelis agama. Kami menyampaikan hasil kajian kami tahun 2002. Saya ingin menjawab karena ada yang mengatakan mana pendapatnya MUI, saya nunggu dari MUI, maka kami sampaikan hasil penelitian yang lalu. Saat yang bersamaan kami pun juga ada tim yang kemarin ketika ada penembakan di MUI sedang membahas ini. Dan kami bentuk timnya untuk melanjutkan, khawatir barangkali apa ada yang perubahan atau masih atau malah tambah gitu ya. Karena kalau hasil penelitian kami kaitannya NII yang berubah dari bersenjata menjadi pendidikan, itu ketika beberapa penelitian apakah jurnal atau teman-teman yang di lapangan itu ada yang berhari-hari loh, bukan tidak pernah datang ke sana, tapi nggak perlu ngomong. Kan kita sebagai pengkaji tidak perlu kadang-kadang mengetahui, kita juga mewawancari dari orang yang menjadi korban, yang masih di dalam, orang pihak terkait. Masuk dalam pesantren itu berarti ya? 2002 masuk. 2002 masuk. Aktivitas mewawancarai tahu semua. Jadi sebagaimana SOP kita melakukan pengkajian tidak hanya dari informasi di luar, jadi dari sumber primer lah kalau kita bukan hanya sumber sekunder, ada di 2002 yang dipimpin oleh Kiai Ma'ruf sendiri pada saat itu. Nah,
Sekarang kita lanjutkan kembali apakah ada perubahan atau tidak. Sehingga nanti kalau minta yang terbaru, apakah nanti menjadi Kementerian Agama yang minta, Kemendagri juga minta, Kejaksaan minta, kita sudah siap. Makanya kalau mintanya gimana dengan sekarang, kita sekarang belum memutuskan di MUI. Karena masih kajian lebih mendalam lagi, sedang dilakukan kajian. Ini bukan memulai, melanjutkan dari keputusan yang lalu, apakah setelah 10 tahun lebih ini ada perubahan atau tidak. Nah itu nanti kita bisa memberikan jawaban tentang kondisi dan paham itu. Tapi kalau kita ditanya yang lalu seperti apa, itu yang kita sampaikan tadi. Bahkan mungkin barangkali ada di situ ajaran khilafahnya. Bagaimana mereka mendirikan, sudah tadi banyak negara Islam sudah khilafah. Jadi kalau HTI dibubarkan, karena ada kaitan dengan khilafah, ini juga ada ketersambungan. Sama ada ketersambungan gitu. Cuman memang butuh. Nah ini kalau memang mau diambil kebijakan, butuh hasil kajian terbaru. Saya setuju itu dari Pak Prof. Waryono ya, mungkin yang terbaru. Kalau berdasarkan pernyataannya Mas Ken, tidak hanya butuh kajian terbaru, tapi juga niat serius dan keberanian dari pemerintah untuk membubarkan ini. Mungkin kalau saya ngelihat begini, mungkin karena ini ada aset sekian ribu hektar gitu ya, sekian asetnya itu banyak dan sebagainya, mungkin setengah hati. Jadi kalau begitu ya teliti orang-orangnya. Hukum dengan hukum Indonesia apabila dia melanggar, tapi jangan rusak misalnya lokasinya, tempatnya, jangan segel gitu loh. Tetap dibina. Mestinya kelihatannya itu pesantren harus jadi pesantren NU kali Kiai. Itu lebih oke loh Kiai ya. Atau Muhammadiyah gitu. Di hasil kita rekomendasi 2002 juga seperti itu. Karena memang ini mengakibatkan banyak, minta lebih bijak, kemudian diklarifikasi mana yang bisa dibina. Jadi kan mungkin ada 3 kategori ya. Ada ideologi yang melawan NKRI, maka nggak ada tawar-menawar. Jadi kalau dia sebagai ideolognya. Sebagai agen, ini juga perlu diwaspadai karena dia akan tadi merekrut. Tapi follower, tingkatan yang paling bawah, orang yang hanya ingin belajar Islam, memondokkan anaknya, ini orang yang nggak ngerti, ini harus yang ini. Itulah. Tadi udah ada ucapannya, udah ucapan, kenapa? Waktunya habis, mohon maaf. Udah ucapan togut kok, udah ucapan sumpah, udah ucapan negeri ini negeri yang zalim, pemerintahnya togut. Baik, benar tadi katanya jangan sampai nunggu aksi teror dulu baru ditindaklanjuti begitu ya. Baik, terima kasih sekali Bapak-bapak. Mudah-mudahan perbincangan malam hari ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua dan juga pemerintah akan menjadi masukan yang berguna ya untuk bisa bergerak bertindak lebih cermat. Terima kasih juga untuk Prof. Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak, dan juga Mas Ken Setiawan atas waktunya malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri perbincangan malam hari ini. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan.